Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk hamba-Nya yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bayangkan suatu hari yang pasti datang. Suatu hari yang tidak mungkin kita berhindar darinya, yaitu hari ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya yang sebagaimana artinya, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Jadi ketika hari dibangkitkan, hari kebangkitan yang fase setelah semua manusia meninggal dunia, kemudian Allah bangkitkan kembali. Dan hari itu adalah hari yang mana kita semua akan dikumpulkan di suatu tempat untuk dihakimi, mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Maka beruntunglah manusia yang ketika hidup di dunia selalu melakukan ketaatan dan berhindar daripada segala dosa, serta beruntunglah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia terjebak dalam sebuah dosa. Hari itu hari yang begitu dahsyat, yang mana disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa manusia tenggelam dalam keringat sesuai dengan amal mereka. Jadi pada hari itu mereka tenggelam dengan keringat, begitu panasnya karena matahari didekatkan. Karena matahari didekatkan dan begitu dekatnya, panas luar biasa sehingga tubuhnya keluar keringat, hingga tenggelam dalam keringat sendiri. Dan saat itu tidak ada lagi secara hukum yang mana ketika dia dehidrasi ataupun lain sebagainya, kok bisa keringatnya itu begitu banyak keluar, itu udah di luar akal manusia. Ada yang keringatnya itu menenggelamkan sampai mata kakinya, ada yang sampai dadanya, ada yang tenggelam hingga mulutnya. Kalau sudah tenggelam hingga mulutnya, mereka berhinak lagi dah. Nah, waliyahzubillah min zalik. Dan itu akan terjadi, dan itu tidak bisa kita hindari. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Ya. Pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Abasa, manusia lari dari saudaranya, manusia lari dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Artinya ada keheranan lagi, nafsi-nafsi masing-masing. Setiap orang pada hari itu sibuk dengan urusannya sendiri. Bahkan disebutkan bahwa di padang mahsyar nanti itu disebutkan dalam sebuah hadis itu 50.000 tahun lamanya. Kita di sini nih ya, 100 tahun itu ya udah lama banget. Ini 50.000 tahun. Bayangkan selama 50.000 tahun berdiri menunggu tanpa kepastian, kepastian.
Maka di hari itu nanti amal yang sedikit walaupun sebiji darah atau sebesar darah dia akan melihatnya ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit maupun banyak nanti dia akan melihatnya, akan melihat balasan yang Allah balas kepadanya. Sa'us'alu an umurin kuntu fiha fama uzri hunaka wa ma jawabi bi ayyati hujjatin ahtaju yawmal hisab bi idza du'itu ilal hisabi. Kala itu kami tanya mengenai amal kita, dengan apa beralasan apa pula jawabannya, pembelaan apa jua pada hari perhitungan kala kita dihadapkan hisab untuk pertanggungan. Huma amrani fauzun am syaqaun, hanya dua kemungkinan, fauzun am syaqa, celaka atau bahagia. Ulaqi hina anzuru fi kitabi, kutemukan semuanya kala catatan dibuka. Fa imma an ukhlada fi na'imin wa imma an ukhlada fi jahimi. Aku temukan kepada dua pilihan, abadi di nikmat surga, mungkin kekal di neraka, waliyadzubillah min dzalik. Ya. Ini syair yang ditulis oleh Abu Nawas, syair yang ada di Jiyam, yang mana beliau ingin menyampaikan bahwa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita akan mempertanggungjawabkan semuanya dihisab. Hanya ada dua kemungkinan, celakakah atau bahagiakah. Ketika kita temukan di catatan kita kebaikan, maka kita akan mendapatkan kenikmatan nanti di surga. Tapi sebaliknya ternyata di catatan buku amal kita banyak hal-hal yang buruk ditemukan, maka waliyadzubillah ya, akan ditempatkan di tempat yang tidak nyaman, yaitu neraka. Alhamdulillah min dzalik. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikala itu para makhluk dikumpulkan di padang mahsyar, semuanya makhluk, jin, manusia, syaitan, malaikat, binatang dan seluruh makhluk lainnya. Mereka akan berdesakan. Mereka berdesakan begitu rupa dengan disinari oleh matahari yang kata Abi tadi dekat benar, sehingga jaraknya hanya disebutkan 2 penggala dengan panas yang berlipat-lipat, panas luar biasa. Ketika itu di hamparan tidak didapatkan lagi sebuah benda untuk berteduh. Kereda peneduh lagi kereda. Kalau pang ada di padang mahsyar itu ada pohon lalu berteduhan di situ kereda. Ya, tidak ada tempat berteduh hanya kecuali arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan diberikan kesempatan orang-orang berteduh di bawah arsy Allah. Yauma la zilla illa zilluh, disebutkan tidak ada naungan Allah kecuali naungan, tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 7 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang mana mereka mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang hati-hatinya yang ta'alluq kepada masjid, hatinya selalu tertaut dengan masjid, ya, selalu ingin berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedikit sebagian kecil yang mendapatkan naungan itu. Sedangkan manusia yang lain itu terpanggang oleh terik matahari yang luar biasa panasnya. Ya. Sampai tadi yang Abi tadi, keringatnya dia setelah terpanggang oleh panas matahari, dia mengeluarkan keringatnya sampai menutupi mata kakinya, semakin menenggelamkan. Tergantung amalnya, ya, tergantung amal ibadahnya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Ya.
Rasulullah SAW bersabda, seluruh manusia akan berkeringat nanti di hari kiamat, sehingga keringat mereka turun di bawah tanah sepanjang 70 hasta. Keringat itu akan mengendalikan mereka bahkan sampai pada telinga mereka. Jadi pada masa itu manusia akan berdiri, ya, akan berdiri membelalakan mata, jangan ke atas ke langit selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Hadis riwayat Ibnu Adi dan Ibnu Mas'ud. Demikian pula Uqbah bin Amir telah mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, di hari kiamat matahari akan begitu dekat dengan bumi. Dari itu manusia mengeluarkan keringat. Dari mereka keringat itu ada yang sampai pada tumitnya, dan dari mereka ada yang sampai pada pertengahan betisnya, dan ada pula yang sampai pada lututnya, dan ada yang sampai pada pahanya, dan ada yang sampai pada pusatnya, bahkan ada yang sampai pada mulutnya. Di hadis ini Rasulullah menunjuk mulut sidik, sampai sini aja Nabi, sehingga keringat itu mengendalikannya. Maksud mengendalikannya apa? Maksudnya keringat itu yang murungnya, yang secara akal kan aneh kan ya, macam-macam. Ada tergantung orang ya. Jadi seperti apa? Seperti dia itu berada di ruang yang dikelilingi oleh keringatnya sendiri. Bahkan kata Nabi, ada yang tenggelam pada keringat itu, tenggelam. Dan ketika itu Rasulullah menyentuhkan tangan pada ujung rambutnya. Nah seperti ini kata Nabi, ya, tenggelam. Oleh karena itu hendaklah kita berpikir mengenai kejadian yang demikian itu. Maka ketika itu banyak orang menjerit, orang-orang berteriak memohon pertolongan, maka saat itu tidak ada yang mendapatkan pertolongan. Bahkan karena banyak yang tidak putus asa di antara mereka, ada yang mengatakan, ya berilah kami kesempatan untuk beristirahat dari kesengsaraan hari perhitungan ini. Padahal belum dihisap lagi, hanya berdiri, ya, berdiri selama berapa? 50.000 tahun disebutkan oleh Rasulullah. Bahkan ketika mereka dengan dikelilingi oleh keringat tadi, mereka membelalakan mata ke arah langit, itu selama 40 tahun. Jadi disiksa di saat itu. Ya mudah-mudahan kita jauh daripada itu, ya. Sampai-sampai mereka mengatakan, ya berilah kami kesempatan untuk beristirahat dari hal ini, dari kesengsaraan hari perhitungan ini. Sekalipun kami harus masuk neraka, stop, istirahat, bangun di sini, nangka itu sampai bawa mati, nangka itu. Saking beratnya, ya. Itu suatu ucapan yang betul-betul telah keluar dari kendali dan dari kesadaran mereka. Jadi jika seseorang tidak pernah beramal kebajikan di dunia, baik itu berupa haji, puasa, sholat dan jihad, atau memberi pertolongan kepada sesama muslim, atau menanggung penderitaan untuk melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar dan lain sebagainya, sehingga tubuh tidak pernah keluar keringat untuk beribadah menggapai ridha Allah, ya. Jadi maka di hari perhitungan nanti keringat itu akan mengucur deras karena dipompa oleh rasa malu dan takut yang tidak terberikan lagi. Jadi keringat itu keluar lantaran terpompa oleh rasa malu. Rasa malu ketika begitu banyaknya catatan amal yang didapatkan, yaitu catatan amal buruk yang dilihat. Rasa malu itulah yang mengeluarkan keringat, dan semakin rasa malu itu semakin memuncak, semakin terpompa rasa atau terpompa keringat itu, sehingga keringat itulah yang menenggelamkan. Artinya pada dasarnya, pada hakikatnya ya kemaksiatan yang pernah mereka lakukan itu sendiri yang membuat mereka celaka di hari kiamat nanti, ya. Maka tugas kita mari siapkan
persiapkan ya, kita persiapkan, kita persiapkan untuk bekal nanti pada mahsyar, nanti di mana namanya, di alam barzakh. Jadi fase-fase yang setelah kita meninggalkan dunia inilah fase yang harus kita betul-betul kita persiapkan dalam menghadapinya dengan berbekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka berbekallah. Sehingga kata Sayyidina Ali, orang yang yakin dengan kembali ke akhirat pasti dia akan berkemas, ya pasti dia akan berkemas. Wallahu a'lam bishawab.